Der Settings, Chapter 992 Ucapan Selamat Arodes. Kau siapa? Tanya Klein dengan keadaan tenang yang cukup rumit. Wanita yang mengenakan jubah sederhana itu mengangguk dan berkata, Ariana, pelayan penyembunyian. Pelayan penyembunyian, Ariana. Mata Klein menyempit, karena dia tahu siapa wanita ini. Sebagai mantan Night Hawk, bagaimana mungkin dia tidak mengenali nama Ariana? Dia adalah matron dari Evernight Cloister, kepala dari 13 uskup agung, kandidat yang mungkin untuk menjadi paus di masa depan. Terlepas dari identitasnya, dia adalah bagian dari pengetahuan umum yang tidak bisa dihindari dalam studi agama dan mistisisme. Adapun nama pelayan penyembunyian, Klein telah membacanya dalam buku harian Kaisar Roselle. Mengingat nama yang mirip dengan Attendant of Mysteries, dia menduga bahwa ini menunjuk pada seorang malaikat. Sementara itu, berdasarkan hukum konservasi karakteristik Beyonder, dengan keberadaan Sequence O, itu berarti Attendant of Mysteries tidak bisa menjadi malaikat Sequence 1. Oleh karena itu, Klein percaya bahwa pelayan penyembunyian kemungkinan adalah Sequence 2 dari jalur Evernight. Ini bukan berarti Sang Dewi tidak menjawab. Tetapi dia menggunakan cara yang sangat khusus untuk merespons. Dia, secara langsung mengirim pelayannya. Klein merasakan campur aduk emosi yang sulit untuk dijelaskan. Dia terdiam selama beberapa detik sebelum memberi penghormatan yang khidmat. Selamat siang, Yang Mulia. Di berbagai gereja, jika seorang demigod pada level malaikat berjalan di tanah, mereka harus dipanggil Yang Mulia sebagai tanda penghormatan. Begitu pula, terhadap pontif, paus, dan gembala utama perwakilan dewa, seseorang harus menggunakan yang suci. Selain itu, kepala gereja sinonim dengan tahta suci atau tahta apostolik. Tentu saja, seringkali, tahta suci juga bisa mewakili markas besar gereja itu sendiri. Ariana mengetuk dadanya 4 kali searah jarum jam dan menjawab dengan sikap khusyuk, semoga Sang Dewi memberkatimu. Dia kemudian berkata, saya seorang asketis. Kau bisa memanggilku Nona? Ya, Nona Ariana. Klein tidak bersikeras. Ariana menatapnya dengan tenang selama 2 detik dan langsung bertanya, kau berencana untuk menghadapi avatar blasphemer Amon di Backlund? Ya, aku ingin memperoleh berkah dari penyembunyian, jawab Klein dengan jujur. Saat ini, dia merasa sedikit terjebak karena ini berbeda dari apa yang dia harapkan. Dia semula mengharapkan Sang Dewi menjawab dengan memberkatinya. Kemudian, dia dan Pales Zoroast bisa bersatu untuk menghapus semua avatar Amon di Backlund. Selama proses ini, tidak akan mengungkap Leonard atau malaikat jalur Maraudal. Tetapi sekarang, dengan berkah yang menjadi sesuatu yang berwujud yang akan terlibat dalam pertempuran, Pales Zoroast akan segera terdeteksi begitu dia bertindak. Ketika itu terjadi, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Jangan bilang aku tidak perlu beraliansi dengan Pales Zoroast, aku hanya meminta dia memberikan intel dan kemudian membagi sebagian hasil perang. Pikiran Klein berputar cepat saat Ariana berbicara dengan tenang. Aku bisa memberikan kekuatan penyembunyian untuk melindungi semua yang terjadi dari pengamatan takdir. Namun, aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa menghapus semua avatar Amon di Backlund. Pales Zoroast mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk melakukannya. Orang yang paling memahami Amon memang seorang Sequence 1 dari jalur yang sama. Klein berpikir dan berkata, Nona Ariana, aku sudah menyusun rencana yang matang. Yang perlu kau lakukan adalah memberikan kekuatan penyembunyian. Kau tidak perlu terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Serahkan sisanya padaku. Ariana mengangguk dan mengangkat lengan kanannya sambil membuka telapak tangannya. Titik-titik cahaya menyala, mendalam dan cemerlang saat mereka dengan cepat membentuk sebuah lambang di telapak tangannya. Lambang ini sepenuhnya terkristalisasi, seolah-olah terbuat dari obsidian. Ia membuat seseorang menyadari keberadaannya saat melihatnya,
tetapi tampak menghilang saat tidak melihatnya. Ini adalah lambang Evernight milikku. Ia tidak memiliki karakteristik atau kekuatan sendiri. Satu-satunya kegunaan adalah, ketika diaktifkan, ia akan membangun koneksi dengan aku, tidak peduli di mana kau berada di dunia nyata, jelas Ariana dengan sederhana. Sebelum kau memulai operasimu, ingatlah untuk menggunakannya. Aku akan memberikanmu kekuatan penyembunyian. Jika kau memerlukan bantuan yang lebih langsung, gunakan Ancient Hermes untuk menyebut Ariana saat mengaktifkannya. Ini setara dengan altar dan ritual terperinci yang menunjuk padanya. Oh, pada tingkat malaikat, jangkauan merespons doa telah diperluas ke seluruh dunia. Klein langsung memahami sifat sejati dari lambang Evernight. Sebagai seorang Bizarro Sorcerer, dia tidak memiliki cara untuk merespons doa. Ini adalah sifat yang hanya bisa diperoleh pada sekuens 3. Tentu saja, sebagai si God dan The Fool, dia sangat paham tentang hal-hal semacam itu. Klein tidak berpura-pura dan menerimanya dengan hormat. Terima kasih. Setelah mengatakannya, dia mengetuk 4 titik di dadanya searah jarum jam, membentuk tanda bulan merah. Puji Sang Nona. Dengan cara ini, dia masih bisa bersatu dengan Pales Zoroast. Selama dia mengaktifkan lambang Evernight tanpa menggunakan Ancient Hermes untuk menyebut nama Ariana, semuanya akan baik-baik saja. Puji Sang Nona, jawab Ariana dengan khusyuk. Figurnya kemudian menghilang seolah-olah telah dihapus oleh penghapus. Ini adalah keberangkatan dengan memasuki keadaan tersembunyi. Klein mengerutkan bibirnya dalam pemikiran. Sementara itu, dia dipenuhi dengan kecurigaan atas kedatangan cepat Ariana. Bagaimanapun, jalur Evernight tidak terampil dalam metode seperti teleportasi. Untuk pergi dari Intercounty ke Backlund memerlukan waktu yang signifikan. Ritualku bukanlah jenis yang berdoa untuk turun langsung. Mungkinkah Nona Ariana kebetulan berada di sekitar sini, di Keuskupan Backlund? Bukankah itu terlalu kebetulan? Jika bukan, itu hanya akan memperburuk masalah. Apa yang dia lakukan di Backlund? Arus bawah sedang bergolak. Klein menarik kembali tatapannya dan menunggu dengan sabar sebelum berubah kembali menjadi Dwayne Dantes. Dia kembali menemukan pena dan kertas dan menggambar simbol yang merupakan campuran dari penyembunyian dan pengintaian misteri. Ketika garis terakhir dilukis, cermin tubuh penuh di kamar tidur utama memproduksi cahaya gelap namun murni, seolah-olah arus diam sedang mengalir keluar dari dasar danau. Segera setelah itu, kembang api muncul, meledak di langit. Warna emas, perak, merah, dan biru meledak saat kata-kata terbentuk di cermin. Selamat datang kembali, Sang Master Agung. Hamba yang rendah hati, Arodes, telah menyaksikan pemulihan sebagian dari otoritasmu. Aku sangat senang bahwa kau secara bertahap memulihkan auramu. Kau akan segera kembali ke posisi tertinggimu dan membuat seluruh dunia terdiam di bawah pengawasanmu. Ini benar-benar penuh semangat. Selalu ada sesuatu yang baru. Klein mengangguk dalam diam. Di tengah kembang api, kata-kata itu menghilang dan membentuk kalimat baru. Sang Master Agung, instruksi apa yang kau miliki untukku? Aku punya satu pertanyaan, kata Klein dengan tenang. Di tempat di mana berada dalam kegelapan bisa mengakibatkan bahaya, bagaimana cara menciptakan kegelapan yang aman namun murni? Ada 2 jenis bahaya yang terlibat. Pertama, itu akan membuat seseorang menghilang secara langsung dalam kegelapan, dan kedua, itu akan menyebabkan monster aneh muncul dan menyerang. Kembang api di cermin tubuh penuh tenang saat cahaya berair bergetar. Kata-kata perak muncul satu persatu. Sang Master Agung, apakah yang kau maksud adalah tanah terlupakan para dewa? Cermin ajaib ini ternyata tahu banyak juga. Dia juga memberiku satu pertanyaan gratis. Klein mengangguk dan berkata, benar. Tanpa jeda, cermin tubuh penuh Arodes menghasilkan barisan teks lunis baru. Pembentukan tanah terlupakan para dewa terkait dengan jatuhnya pencipta kedua.
Bahaya malam di sana berasal dari transformasi dua kekuatan esensial. Pertama, itu adalah sisa-sisa kekuatan ilahi Sang Dewi Evernight. Kedua, itu adalah pengaruh yang ditinggalkan oleh Pencipta. Dia memegang sebagian otoritas atas bayangan, kegelapan, kejatuhan, korupsi, dan mutasi. Yang pertama membuat makhluk menghilang begitu saja, sementara yang kedua menghasilkan monster dalam kegelapan. Jadi kedua jenis bahaya ini berasal dari kekuatan yang berbeda. Tidak heran ada perbedaan besar. Arodes menyebut Dewa Matahari kuno sebagai pencipta kedua. Ini sangat mendekati teoriku. Ayah Amon dan Adam bukanlah kebangkitan dari pencipta asli, tetapi seorang transmigrator yang mewarisi warisan besar. Klein bertanya dalam pikirannya, dalam hal ini, Sang Dewi Evernight terlibat dalam jatuhnya pencipta kedua? Ini adalah sesuatu yang Klein secara samar-samar duga. Ini berasal dari sifat manusia yang menguap dalam kegelapan tanah, terlupakan para dewa. Ini sangat mirip dengan menghilangnya orang-orang aneh jika seseorang tidak tidur di malam hari di reruntuhan pertempuran para dewa. Dan berdasarkan deskripsi Little Sun, Raja Serigala Iblis, Phlegrea, yang memegang kendali atas otoritas Evernight dan penyembunyian, telah lama binasa di epoch kedua. Tidak mungkin dia melakukannya. Oleh karena itu, kecuali ada dewa lain dari jalur Evernight yang lahir di tengah jalan, sulit bagi dua abnormalitas ini untuk tidak melibatkan Sang Dewi Evernight. Di permukaan cermin, cahaya perak dengan cepat berkumpul membentuk kalimat pendek. Benar. Benar. Klein baru saja akan menekan lebih lanjut ketika dia langsung diam. Dia baru saja teringat salah satu identitasnya, diberkati oleh Evernight. Oleh karena itu, bahkan tanpa ada yang mengawasinya, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada dewa dan tidak mencari rahasia yang relevan. Tentu saja, waktu di ruang misterius di atas kabut abu tidak termasuk. Dia baru saja akan fokus pada pertanyaan utama sebelumnya untuk mendesak Arodes mencantumkan solusi ketika dia melihat kata-kata perak di cermin tubuh penuh berubah. Sang Master Agung, hamba setiamu, Arodes, ingin meminta sedikit bantuan darimu. Bisakah kita tidak membahas masalah mengenai Sang Dewi Evernight? Di akhir pertanyaan, sebuah gambar sederhana dari sosok Styx digambar. Seperti yang aku harapkan, Klein berpura-pura berpikir selama 2 detik dan berkata, baiklah. Pusaran perak di permukaan cermin segera menjadi ceria saat kata-kata mulai terbentuk. Adapun pertanyaan yang kau ajukan, ada 2 solusi. Satu adalah menerima korupsi dan membiarkan diri sendiri bertransformasi menjadi monster kegelapan. Alasan mengapa makhluk-makhluk ini tidak menghilang begitu saja selama malam adalah karena mereka telah menerima perlindungan dari otoritas jatuh. Dengan cara ini, semua kegelapan setara dengan keselamatan. Sementara yang kedua adalah menciptakan kegelapan yang disertai dengan dunia mimpi. Ini akan memungkinkan tubuh roh untuk menerima perlindungan dari mimpi, dengan demikian, memperlambat kemajuan bahaya di malam hari.